Putri Mandalika. Pada abad dan zaman yang tidak diketahui pasti dalam sejarah menurut cerita, dahulu kala terdapat sebuah kerajaan di pantai selatan Pulau Lombok yang bernama Sekar Muning dan rajanya bernama Raden Panji Kusuma yang mempunyai seorang putri bernama Putri Mandalika. Seorang putri yang dilahirkan dari keluarga kerajaan memiliki kecantikan dan amat elok parasnya itu sudah terlihat dari kecil hingga ia tumbuh dewasa. Sang putri terlihat menawan, matanya yang jelita seperti bintang timur, garis-garis wajahnya ayu, rambutnya bagaikan mayang terurai. Sang putri tidak hanya memiliki kecantikan wajah, tetapi ia juga memiliki kecantikan batin, sifat-sifatnya yang baik, sopan, tutur bahasanya lembut dan ramah terhadap semua orang sehingga itulah yang membuat sang putri menjadi kebanggaan di mata rakyatnya. Kecantikan Putri Mandalika mampu memikat semua pemuda di seluruh belahan bumi Lombok mabuk cinta. Pemuda-pemuda berlomba untuk mendapatkan cinta sang putri tersohor itu dengan melamarnya sehingga sang putri tidak mampu berbuat banyak saat pemuda-pemuda yang berdatangan ratusan orang dari seluruh kerajaan di Pulau Lombok ingin meminangnya. Setelah sekian lamanya sang putri terjebak dalam sebuah pilihan yang berat, akhirnya sang putri yang tidak ingin membuat perdebatan dan permusuhan di antara pemuda karena dirinya itu memutuskan untuk mengundang semua pemuda yang ingin meminangnya dan tidak terlupakan juga rakyat-rakyat yang selalu mengagung-agungkan namanya itu. Semua undangan disuruh berkumpul di Pantai Kuta. Waktunya mereka berkumpul ditentukan sendiri oleh sang putri, yakni tepatnya pada pagi buta sebelum azan subuh berkumandang di seluruh penjuru bumi Lombok. Hingga tiba waktunya itu para tamu undangan hadir ribuan orang mulai dari anak-anak sampai kakek-kakek separuh baya dan para pemuda hadir berdatangan memenuhi pesisir Pantai Kuta untuk menyaksikan entukan sang putri menentukan sendiri siapa pilihan hatinya. Waktu pun berlalu dengan diam, menanti kedatangan sang putri dengan sabar dan setia hingga seperti janjinya itu, sang putri datang dengan iringan-iringan prajurit yang selalu setia mengawalnya. Tepatnya ketika langit mulai menjatuhkan selubung merahnya di ufuk timur, sang putri berjalan perlahan-lahan mendekati para tamu undangan dengan kawalan prajurit yang mengelilinginya. Akhirnya semua tamu undangan merasa terkejut dan lega ketika melihat sang putri datang membawa obat dahaga mereka dari pesona kecantikannya dengan memakai gaun yang indah terbuat dari kain sutra yang sangat halus menutupi tubuhnya yang memikat semua orang seperti bidadari yang turun dari langit sangkarnya. Dan sampai pada saatnya sang putri naik dan berdiri di atas bukit, seger, yang terletak tidak terlalu jauh dari Pantai Kuta. Di atas bukit itu sang putri memandangi semua undangannya termasuk rakyatnya. Dengan hati setengah puas sang putri kemudian berpidato singkat kepada semua orang yang hadir di tempat itu. Isi pidatonya sangat jelas dan pada tidak lain seperti impiannya sang putri hanya ingin melihat ketentraman tumbuh di atas bumi Pulau Lombok antara sesama manusia. Sehingga sang putri mengajak seluruh masyarakat di Pulau Lombok untuk menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan yang menjadi tombak dalam kehidupan di muka bumi tanpa adanya perselisihan dan perpecahan antara yang dapat mengotori keharmonisan ketentraman hidup di dunia ini. Maka itulah sebabnya sang putri menerima semua lamaran karena sang putri ingin memberikan semua perhatiannya dan cintanya kepada semua orang. Karena ia sangat yakin apabila ia menerima satu atau sebagian lamaran maka akan terjadi perselisihan, hingga terjadi pertumpahan darah di Pulau Lombok, tanah kelahiran yang sangat ia cintai. Sementara mendengar perkataan sang putri para pemuda yang melamarnya itu mulai bingung dan bertanya-tanya dalam benak mereka, di saat yang bersamaan para tamu undangan yang sangat kebingungan menafsirkan perkataan yang samar itu, hingga tidak pernah diduga sebelumnya tiba-tiba sang putri Mandalika yang berdiri di atas bukit dan dilindungi oleh kawalan prajurit, menjatuhkan dirinya ke laut yang gelap gulita tanpa adanya sinar yang terang di tempat itu. Dalam hitungan sekejap sang putri Mandalika yang memiliki banyak harapan di mata rakyatnya itu hanyut ditelan ombak di Pantai Kuta. Semua pemuda yang ingin meminangnya termasuk rakyatnya yang berada di tempat itu bergegas ikut menjatuhkan diri mereka ke laut untuk menyelamatkan sang putri. Pada saat mereka sampai di laut, sang putri Mandalika hilang bagai ditelan bumi. Tidak ada tanda-tanda sang putri di tempat itu lagi. Pada saat mereka berlama-lama bersama kebingungan dan kekhawatiran akan sang putri, tiba-tiba muncullah binatang kecil yang jumlahnya sangat banyak. Binatang itu berbentuk cacing panjang dan masyarakat di sana menganggap bahwa binatang tersebut adalah jelmaan sang putri. Sehingga binatang tersebut diberi nama Nyale,
Dan sampai saat ini binatang tersebut masih hidup dan menjadi pemburuan masyarakat di Pulau Lombok yang menjadi tradisi setiap tahunnya dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dan cinta dari sang putri yang sangat tersohor di seluruh Pulau Lombok. Bintang tersebut dikenal sebagai nyale, pada awalnya hanya terdapat di sekitar pesisir garis pantai Kute. Tetapi sekarang binatang itu dapat kita temukan di hampir semua pantai di Pulau Lombok.